Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Assalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil liqa'ih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sekelumit tentang cara agar kita istiqomah dalam kebaikan. Kenapa kita harus istiqomah dalam kebaikan? Karena kebaikan itu membawa kebaikan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat kita. Maka keistiqomahan kita, kekonsistenan kita dalam kebaikan perlu kita jaga terus-menerus agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka kita menginginkan di dalam kehidupan ini bahwa Allah itu selalu bersama kita. Artinya Allah selalu bersama orang-orang yang baik. Maka bagaimana agar kita senantiasa istiqomah? Ada beberapa cara agar kita istiqomah dalam kebaikan. Yang pertama adalah kita harus memiliki kebiasaan baik. Pepatah Arab mengatakan al-insanu ibnu awaidihi. Manusia itu adalah anak dari kebiasaannya. Maka barang siapa yang biasa untuk bangun pagi, maka ia akan senantiasa tidak enak kalau dia tidak bangun pagi. Demikian juga ketika seseorang terbiasa untuk tilawah Quran, terbiasa untuk mencuci piring setelah makan langsung mencuci piring, maka ketika dia tidak mencuci piring ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Karena dia menanamkan kebiasaan di dalam kehidupannya. Maka kemudian milikilah oleh kita semua kebiasaan baik di dalam kehidupan kita, karena itu adalah cara kita untuk istiqomah di dalam kebaikan. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa bergaul dengan orang-orang soleh atau orang-orang baik. Nah, untuk istiqomah kita harus punya teman-teman yang banyak. Kita harus memiliki teman-teman yang bisa mensupport kita, yang mengingatkan kita agar kita selalu berbuat baik. Karena apa yang dilakukan oleh teman itu, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara, sahabat-sahabat kita di sekeliling kita, itu adalah memunculkan energi yang sama. Kalau energi teman kita itu adalah positif, maka kita akan kecipratan dari energi itu sehingga kita akan bisa juga mengikuti apa yang dia lakukan. Makanya kemudian teman ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita, terutama mencari atau mendapatkan teman-teman yang soleh. Apa keuntungannya? Ya itu tadi, untuk agar kita senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Teman-teman waktu di dunia itu akan bermusuhan. Tetapi kalau orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang yang soleh, itu tidak akan bermusuhan, tidak akan dia saling menjauh. Tetapi justru teman itu nanti akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada temannya. Maka penting bagi kita untuk memiliki teman yang soleh yang sebanyak-banyaknya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang ketiga adalah kita hendaknya memiliki rencana yang baik. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah plan your work and work your plan. Rencanakan kerjamu dan kerjakan rencanamu. Maka kemudian ketika kita merencanakan sebuah kebaikan, itu lebih berharga daripada kita kemudian
di esok hari dan selanjutnya kita tidak punya rencana apa-apa. Maka rencanakan kebaikan itu di dalam kehidupan kita sangat penting untuk memandu kehidupan kita agar senantiasa berada di rel atau di jalur kebaikan yang kita inginkan. Karena musuh kita setan itu 24 jam ya selalu menggoda dan akan menggelincirkan kita. Sehingga kita kalau tergoda dengan setan, kalau tergoda dengan iblis, maka kita ya akan menjadi pengikut mereka dan tidak akan mengerjakan amal kebaikan. Yang banyak adalah waktu kita justru terbuang-buang dengan sia-sia. Nah, rencana ini ya yang bisa kita lakukan contohnya memiliki planning untuk bersilaturahim dengan guru ngaji kita, guru Iqra kita. Bersilaturahim dengan ya sahabat kita atau teman kita waktu di SD. Kemudian ya berencana untuk membantu orang tua besok, berencana ya untuk ya tilawah Quran, berencana untuk membaca buku sekian halaman dan lain sebagainya. Rencana-rencana kebaikan itu ya yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu juga cara agar kita istiqomah di dalam kebaikan. Kemudian yang selanjutnya, ikhwatal iman rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa istiqomah adalah berdoa yang sungguh-sungguh. Jadi doa yang kita panjatkan itu harus kita sadari ya, harus kita hayati sehingga muncul kesungguhan di dalam kehidupan kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu ketika kita ucapkan dengan penuh penghayatan dan disadari, maka akan ada perasaan ya di jiwa kita ini ya, sebuah harapan kepada orang tua tentang ya, kebaikan yang tercurah kepada mereka. Beda halnya ketika kita hanya berdoa ya dengan hati bahkan pikiran yang lalai, itu tidak akan ada asar atau pengaruh. Sehingga yang terjadi adalah ya mulut berucap tetapi pikiran kemana, dan itu menunjukkan ketidaksungguh-sungguhan kita. Nah, di dalam beristiqomah di dalam kebaikan kita juga perlu minta bantuan ya, berdoa permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini senantiasa beristiqomah. Kenapa? Ya, bahwa istiqomah atau konsisten itu lebih baik dari 1000 karamah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Bahwa konsisten itu lebih baik dari 1000 kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hambanya yang soleh. Itu pengertian dari karamah. Maka kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya apa ya? Tentang kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Allahumma ja'alna min ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikan kami ya hambamu yang soleh. Waj'alna min ibadikal mukhlisin. Jadikan kami hambamu yang orang yang istiqomah di dalam keikhlasan. Waj'alna min ibadikal muflihin. Jadikan kami orang yang selalu beruntung dan lain sebagainya. Seperti kata Rasulullah SAW, wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu memohon, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sta'anta, jika kamu minta pertolongan, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, itu adalah sebagai penguat bahwa apa yang kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan diijabah dan terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah kita juga karena kita minta istiqomah, maka kita juga harus istiqomah. Harus istiqomah di dalam kehidupan kita. Ya.
istiqomah itu menurut penjelasan guru saya dulu, istiqomah itu bukan yang hanya selalu konsisten di dalam satu kebaikan, tetapi istiqomah itu adalah dia konsisten di dalam satu kebaikan itu tapi punya nilai tambah. Misalkan dia tilawah setiap hari 1 juz. Emang setiap hari dia 1 juz, tetapi kehusyuannya di dalam membaca Al-Quran, di dalam tilawah itu bertambah. Atau meskipun 1 juz, tetapi dia tambah juga dengan misalkan mentadabburi setiap ayat-ayat yang dia baca. Itu berarti meskipun sama 1 juz, tetapi punya nilai tambah di dalamnya. Dan hal inilah yang harus kita juga miliki di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kemudian hanya terfokus kepada satu kebaikan tetapi tidak punya nilai tambah. Karena apa? Karena manusia di dalam kehidupan ini dituntut untuk senantiasa punya nilai tambah, karena kalau orang tidak punya nilai tambah dia akan tergerus oleh zaman dan akan dikalahkan oleh orang lain. Demikian juga kita sebagai orang yang ingin senantiasa beristiqomah di dalam kebaikan ini. Maka hal-hal yang tadi disampaikan, yang pertama itu memiliki kebiasaan baik, kemudian bergaul dengan orang-orang yang baik, kemudian punya planning atau rencana yang baik, serta berdoa yang sungguh-sungguh agar kita senantiasa berada dalam kebaikan, dan yang terakhir mengerjakan istiqomah itu sendiri, konsisten itu sendiri dalam kebaikan kita, harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita agar apa yang kita cita-citakan, agar apa yang kita rencanakan, agar apa yang kita harapkan, bukan hanya kita tentunya, tapi orang tua kita, bahkan nanti kalau bagi yang sudah punya berkeluarga, anak-anak dan cucu kita itu akan melihat dari kebaikan atau dari keistiqomahan yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Dia atau mereka itu akan punya cerita bahwa kita konsisten di dalam kebaikan seumur hidup kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.